يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, dari hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat duduk hadir di majelis yang mulia ini. Semoga senantiasa Allah menambahkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah bapak-bapak yang saya muliakan, melanjutkan pengajian fikih kita masuk ke fasal berikutnya, yaitu alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Sekarang yang wajib seseorang itu niat imaman itu ada 4 hal. Ini bagi seorang imam. Ya, jadi imam itu wajib niat imaman di dalam 4 sholat. Selain dari 4 sholat ini dia nggak wajib niat imaman. Kalau niat makmuman gimana? Nah, niat makmuman nanti juga akan dibahas. Ya. Yang pertama, niatul imam arbaun al-jum'atu. Pertama sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu si imam wajib niat imaman. Usolli fardul jum'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ya. Jadi kalau imamnya kagak niat imaman, maka Jumatannya nggak sah. Ini makanya hal yang penting juga harus diketahui bagi orang-orang yang suka ngimamin Jumat. Karena apa? Sholat Jumat itu berjamaahnya wajib. Hukum berjamaahnya wajib. Jadi mau nggak mau si imam dan makmum itu harus pada berjamaah. Kalau si imam nggak niat berjamaah, ya berarti makmum siapa yang mimpin istilahnya, ya. Nah, jadi wajib itu niat imaman pertama di dalam sholat Jumat, ya. Nah, falau tarakan niyatul imamah ma'al ihram lam tasya niyatuhu sawan kana al abra'in aw zaid alaihim. Ya, kalau misalkan ketika takbiratul ihram nih si imam kagak niat imaman, maka nggak sah jamaahnya, ya. Nggak sah daripada takbiratul ihramnya dan juga berjamaahnya.
Terus yang kedua wal mu'adah, ya. Dan juga sholat i'adah. Jadi sholat itu ada sholat namanya i'adah, sholat ngulangin. Ini yang boleh sholat i'adah itu sholat fardu sama sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Nah, kayak contoh nih, kita tadi habis sholat maghrib di musola. Nah, pulang ke rumah istri kita belum sholat, mau sholat lagi maghrib di rumah, boleh gak? Boleh, cuman syaratnya i'adah itu harus berjamaah, kagak boleh sendiri, ya, nggak boleh sendiri. Ini i'adah ini beda sama qada ya. I'adah tuh ngulangin sholat. Cuman hukum yang kedua, i'adah itu hukumnya sunnah. Cuman tetap dia kayak seperti wajib, jadi kagak boleh ngebatalin sholatnya. Dan juga sholatnya harus berjamaah. Kalau dia jadi imam, wajib niat imaman, ya. Itu sholat i'adah. Jadi kalau sholat i'adah itu istilahnya ngulangin sholat. Jadi kalau kita habis sholat maghrib di rumah, mau sholat lagi maghrib di rumah sendirian, sah gak? Kagak sah. Kecuali kalau berjamaah, baik dia jadi imam ataupun jadi makmum, ya. Nah, makanya sebagian dulu kalau waktu zaman saya di pesantren, kalau ada teman santri yang ketinggalan berjamaah, ya, karena entah dia terlambat gara-gara mandi, gara-gara apa. Nah, selesai temennya berjamaah di masjid, itu dia pulang ke kamarnya, ada temen yang belum sholat, itu kadang minta temenin buat sholat maghrib lagi. Nah, itu boleh, ya. Jadi nanti dia yang 2 kali sholat namanya i'adah. Jadi ada sholat pengulangan namanya i'adah. Nah, itu dia harus berjamaah dan juga harus niat imaman. Nah, begitu juga sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ya, itu boleh juga di i'adah. Makanya kayak sholat witir, sholat taraweh, kita habis taraweh nih, terus mau taraweh lagi nanti jam 12 malam, ya. Tadi habis isya udah sholat taraweh, mau sholat taraweh lagi berjamaah jam 12 malam. Nah, itu kalau misalkan kita berjamaah diperbolehkan, ya. Begitu juga sholat witir, kalau kita berjamaah juga diperbolehkan. Itu i'adah bagi sholat fardu dan juga sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ya. Terutama kalau misalkan kita nih di sholat sendirian, habis itu tahu-tahu ada sholat berjamaah. Nah, udah kita ulangin tuh i'adah, ya. Yang tadi sholat sendiri udah biarin, kita ulangin lagi sholat berjamaah dengan i'adah. Cuman nanti kita kalau misalkan jadi imam harus niat imaman, ya. Itu yang kedua, wal mu'adah, dan juga sholat i'adah. Terus yang ketiga, wal manzuratu jama'atan, dan sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Kadang kita ada sholat sunnah atau sholat wajib yang kita nazarin. Saya nazar antar maghrib mau sholatnya berjamaah. Nah, itu nanti sholat jamaahnya jadi wajib, ya, jadi wajib kalau dinazarin. Jamaah kan asal hukumnya apa? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah. Kalau dinazarin jadi fardu ain, jadi wajib, ya. Pahalanya juga beda nanti, pahala jamaahnya dia lebih gede, ya. Nah, nanti dia wajib sholat berjamaah, dan juga kalau jadi imam maka harus niat imaman, ya. Sholat manzuroh namanya, sholat yang dinazarkan. Jadi nazar itu nanti ada babnya sendiri dalam fikih. Jadi gambarannya begini, nazar itu kalau kita punya sesuatu keinginan, hajat, ya, supaya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan kuat untuk dikabul, kita nazarin dengan suatu ibadah. Saya kalau keterima nih kerjaan, saya nazar misalkan mau motong kambing, atau mau saya sedekahkan harta gaji pertama saya kepada fakir miskin, itu namanya nazar, dan nanti wajib dilaksanakan, ya. Kayak misalkan sama, bukan hanya itu aja, kayak mau ibadah nih, kita mau ntar mau ke masjid, itikaf, saya nazar mau itikaf di masjid, ya, itu nanti harus niat nazar dan hukumnya wajib. Begitu juga dalam sholat berjamaah, ya. Dan yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matori, yaitu sholat jama takdim dengan sebab hujan. Nah, jadi boleh kita jama takdim gara-gara hujan. Kan jama takdim yang kita tahu mah kalau bepergian doang,
ya sholatnya di jama'. Nah ini dengan sebab hujan boleh jama', tapi jamanya jama' takdim, artinya sholat asar ditarik ke waktu zuhur atau sholat isya ditarik ke waktu maghrib. Syaratnya harus ada hujan deras dan rumah kita jauh sama musola sama masjid. Jangan di rumah lagi hujan deras nih, kita di rumah nih udah mah sholatnya sendiri, gara-gara hujan sekalian sholat asar saya jama', kagak sah itu mah ya. Jadi syaratnya kita habis berjamaah sholat johor, lagi sholat johor nih hujan deras, nah terus kita niatin sekalian untuk jama' sholat asar. Karena apa? Takutnya nanti kita balik lagi kehujanan, ribet lagi nanti ya buat ke musolahnya ya, atau ke masjidnya. Nah itu ada syarat-syaratnya, nanti kita bahas di syarat jama' takdim ya. Nah di antara syaratnya di sini pertama adanya hujan ketika takbiratul ihram yang pertama sama takbiratul ihram yang kedua. Lagi takbir sholat johor hujan, terus takbir sholat asarnya habis johor juga itu masih hujan juga, nah itu baru boleh. Tapi kalau habis sholat johor nih, tahu-tahu hujannya berhenti, mau takbir sholat asar udah nggak ada hujan, nggak boleh jama' lagi, ya nungguin nanti waktu asar. Dan sholatnya juga harus berjamaah, ya. Terus juga dan sholatnya itu harus di musola atau masjid yang jauh dari rumahnya. Kalau ke musola atau ke masjid dia cuma tinggal lompat doang, kalau hujan dia artinya kagak pakai lepek. Ya, nah itu mah nggak boleh jama' dia. Nah terus yang keempatnya syaratnya itu dia jadi repot dengan sebab hujan, dia ya entah karena lepek atau jalannya belok, dibel dan lain sebagainya, itu memberatkan dia, maka boleh dia dijama'. Dan yang kelimanya harus tartib, ya tartib itu berurutan, zuhur dulu baru asar, dan terus menerus, artinya habis sholat johor langsung sholat asar, nggak boleh ditunda dulu ya. Itu diantara syarat-syarat jama'. Nah, itulah 4 hal yang seorang itu wajib niat imaman kalau jadi imam. Pertama Jumat, yang kedua sholat i'adah, yang ketiga sholat nazar, ya sholat nazar berjamaah, yang keempat sholat jama' takdim dengan sebab hujan. Ya, itu niat imaman. Nah sekarang kalau misalkan niat makmuman itu hukumnya apa? Kalau dia berjamaah hukumnya wajib. Nih misalkan nih bapak-bapak nih sholat berjamaah jadi makmum, itu sholatnya harus ada niat makmuman. Sholli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, ya. Nah soalnya kenapa? Kalau dia kagak niat makmuman, ya, maka sholatnya nanti jadi batal. Kenapa? Karena dia ngikutin sholat yang nggak ada kaitannya sama dia. Nah, pentingnya niat tuh begitu, ya pentingnya niat. Sehingga di sini dikatakan falau taba'a fi fi'lin walau wahid aw salamin ba'da intizarin kasir ulfan lil muta'abati walam yanwi hazin niyat aw syaqqa fiha batalat sholatuhu li'annahu rabtuha ala sholati ghairihi bila rabit bainahuma, ya. Jadi kalau ngikutin imam tanpa ada niat makmuman, yang ngikutin sholat yang ada di depan nih si imam ini, maka membatalkan sholat si makmum, ya. Karena dia ngikutin sholat orang lain yang nggak ada kaitannya sama dia, istilahnya gitu. Jadi niat makmuman hukumnya apa? Wajib di dalam sholat. Jadi kalau kita berjamaah harus ada niat makmuman lillahi ta'ala, tuh buat yang jadi makmum. Nah sekarang kalau misalkan ketika takbir dia lupa tuh nggak niat makmuman, udah di dalam hati aja kita niat makmuman, ya. Entah itu lagi baca Fatihah atau lagi baca surat, langsung kita niat apa? Makmuman di situ, ya. Jadi walaupun di tengah-tengah sholat baru niat berjamaahnya. Sama contohnya kayak ada 2 orang sholat masbuk, setelah imam salam itu kedua-duanya bangun lanjutin rakaat berikutnya. Akhirnya yang satu dijadiin imam, yang satu jadi makmum. Itu boleh, ya. Nah, di tengah-tengah sholat itu dia langsung niat makmuman, yang mundur ke belakang yang jadi makmum niat makmuman, itu boleh juga. Nah, begitu juga orang yang kelupaan ketika takbir niat makmuman, langsung ketika ingat dia niat makmuman.
Ya, niat itu tempatnya di mana? Di hati, nggak usah diucapkan. Ya. Nah, jadi itulah niat makmuman bagi seorang makmum. Baik itu niatnya makmuman atau jamaatan itu juga boleh. Ya, lillahi ta'ala. Nah, terus kalau sholat wajib kayak sholat maghrib, isya, ya, si imam kagak niat imaman gimana? Tetap sah jamaahnya. Cuman si imam kagak dapat pahala berjamaah. Itu ya bedanya begitu. Kalau si makmum mah dia kagak niat makmuman, bukan yang nggak dapat pahala berjamaah, malah sholatnya dia kagak sah, ngikutin orang tapi kagak ada niatnya gitu istilahnya. Ya, jadi wajib niat makmuman. Ya. Kalau si imam dia mau diikutin orang walaupun dia nggak niat, tetap aja dia mah kagak dapat pahala. Sholat yang di belakangnya mah tetap sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kejarlah dunia, pasti kau dapat, pasti tak kau dapat. Ya. Sekalinya kau dapat, pasti tak banyak. Sekalinya banyak, pasti tak puas. Sekalinya puas nggak bakalan kekal. Gitu dunia. Dikejar nih dunia, belum tentu kita dapat. Kalau dapat juga nggak bakalan banyak, karena yang di dunia ini pastinya sedikit. Kalau seandainya banyak menurut ukuran manusia, nah, tapi kalau di sisi Allah mah dunia itu nggak setara sama sayap laler istilahnya, nggak sebanding sama sayap laler. Jadi seandainya banyak juga nggak bakalan puas. Ya pasti orang udah banyak harta nggak ada puas gitu. Terus saya dia cari. Sekalinya misalkan dia puas nggak bakalan kekal, ya, karena bakalan ditinggalin. Berbeda kalau akhirat, kejarlah akhirat pasti kau dapat. Seandainya kau dapat dan juga itu bakalan banyak. Seandainya banyak bakalan puas, udah gitu selamanya, kekal selamanya. Ya.